Halo Bapak Ibu guru, teman-teman, dan para pirsawan penikmat matematika Olimpiade. Kembali hari ini Pak Jai posting untuk pembahasan yang grade 11 bagian D tahun 2021 ya. And informasi yang kelas 12 mungkin Pak Jai tidak bahas lagi, tidak akan tampilkan videonya karena ternyata soalnya sama ya dengan yang grade 11, persis sama gitu ya. Jadi makanya itu di playlistnya Pak Jebot gabung 12 dan 11 sama ya. Nah, jadi ini untuk pembahasan final round. Ini untuk sesi ini misi pertama closing sampai di kelas 11B. Kedepannya nanti Pak Jebot posting apa lagi, nanti tinggal direncanakan apa ya. Dan karena ini soal ada muncul dua soal tentang bilangan kompleks, ada baiknya Pak Jebot tampilkan catatan-catatan kecil ya, sekedar untuk membantu pemahaman tentang bilangan kompleks ya. Nah, terutama buat para siswa dan Bapak Ibu guru yang sudah lama nggak nyenggol bilangan kompleks ya. Just refreshing saja ya. Dan ini catatannya masih sedikit banget dibandingkan operasional yang lain. Ya, dan ini yang mungkin diperlukan di dalam soal yang akan kita temukan nanti. Jadi kembali, bilangan kompleks itu terdiri dari bilangan nyata dan bilangan imajiner atau bilangan hayal. Ya, notasinya ya ada yang seperti A tambah B, yang perlu tandain adalah I ya. Jadi mirip-mirip kayak notasi vektor XI plus YJ plus ZK gitu ya. Nah, itu kan menggambarkan sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Demikian juga di ini untuk memahaminya unsur nyata dan unsur imajiner. Hayal. Apa uniknya? Uniknya adalah imajiner itu akar dari negatif 1 atau kalau dikuatkan dia bernilai negatif 1. Sehingga dengan demikian bilangan negatif bisa kita temukan akarnya ya dalam bentuk bilangan imajiner ya, contoh seperti ini. Nah, kemudian beberapa notasi yang perlu di ini mirip dengan vektor ya. Jadi komponen X dan Y-nya di sini berarti komponen aja bikin karena kebetulan X plus Y, ya bisa aja A plus B, I, nggak masalah ya. Yang jelas komponen masing-masing dari real dan nyatanya dikuadratkan lalu dijumlahkan. Ya, secara singkat seperti itu. Dan ini disebut dengan modulus objek ya, atau nilai absolut dari Z. Ya, jadi dalam penggambaran nanti grafiknya namanya nanti diagram Argen ya. Tentunya ARG, GAND, bacanya gimana, aja sih nggak gitu pas ya. Urgent, entahlah ya, kan gitu. Baik, dan ini sifat-sifat dasar, karakteristik dasar dari bilangan kompleks. Ya, kalau susunannya A plus BI, Z1-nya, Z2-nya. Jadi sifat penjumlahannya kurang lebih sama, ya. Seperti vektor, unsur I dengan I, J dengan J. Di sini juga nyata dengan nyata, ya. Jadi nyata dengan nyata, imajiner dengan imajiner, itu pengelompokannya. Itu kalau buat tambah kurang. Modulus nilai absolutnya kurang lebih juga sama ya. Jadi unsur nyata dikuadratkan, unsur imajiner dikuadratkan lalu dijumlahkan, diakarkan untuk mendapatkan value-nya atau magnitude-nya atau modulusnya gitu ya. Modulus, modula, whatever lah ya, kan gitu. Yang penting paham maksudnya arah kemana. Perkaliannya berbeda dengan perkalian vektor. Vektor kan kalau begini dia perkalian dot ya, dan itu ada aturan mainnya ya. Hanya bisa dia dengan suku yang komponen sejenis ya. Kalau perkalian dot berarti kan I dengan I, J dengan J. Kalau dia I, J, I, K itu berarti ini perkalian cross, perkalian silang. Di sini mulai ada bedanya. Sedangkan perkalian bilangan kompleks itu ya kurang lebih sama. Cuma nanti ada keunikan yang kita lihat karena di sini suku kedua masing-masing, kucing tetangga lagi mau kawin. Nah, jadi ini kan B dikali D I kuadrat. Di sini terjadi yang namanya muncul kurang atau negatif. Padahal perkalian positif. Nah, ini yang boleh membedakan dengan sistem perkalian vektor atau perkalian aljabar biasa. Ya. Lalu dikelompokkan lagi kelompok real dan kelompok imajiner. Pembagiannya kurang lebih seperti ya gitu juga ya.
perkalian bentuk akar, ya lebih elok di bawahnya dijadikan nyata, atasnya dijadikan imajiner, kan gitu ya. Ini perkalian dengan sekawatnya, sekawat dari penyebut. Lalu ada Z2, lalu ini kan C tambah DI, ada C kurang DI. Ya, C kurang DI ini perhatikan, ya kita ngomongnya sekawan, atau dengan bahasa lain dia conjugate, ya, dibaca Z star. Ini perlu kan nanti supaya komposisinya dia menjadi perkaliannya menjadi spesifik gitu ya. Nah, jadi kalau ditambahkan dia sebuah bilangan kompleks ditambahkan dengan conjugate-nya, maka yang terjadi adalah bilangan real ya. Sedangkan kalau dikurang yang muncul hasilnya adalah bilangan imajinernya, begitu ya. Nah, ini itu catatan kecil yang mungkin Pak J bisa kasih bantuan buat siswa-siswa, Bapak Ibu guru yang udah lama lupa dengan bilangan kompleks ya, yang berada di nilai SMA maupun SMP. Mudah-mudahan bisa ngebantu refreshing kembali to understanding ya. Ya, kita masuk ke soal. Ya, bilangan kompleks Z1 dan Z2 katanya memenuhi. Ya ini modulus dari bilangan kompleks Z1 nilainya sama dengan modulus Z1 ditambah dengan Z2, yaitu 4. Sedangkan modulus dari selisih kedua bilangan kompleks tersebut adalah 4 akar 3. Pertanyaannya adalah modulus dari perkalian dua bilangan kompleks tersebut. Begitu. Baik. Jadi menyiasati seperti ini tidak ada ketentuan karena tidak ada bilangannya. Kita sah-sah saja kalau membuat katakanlah asumsi Z1-nya bilangan nyatanya sama ya. Misalkan 2 dikurang 2i ya gitu ya. Ini untuk memudahkan di dalam analisis operasinya, nanti ketemunya bagaimana gitu ya. Z2-nya kita misalkan Y dikurang YI gitu ya. Nah, ini kan terlihat kalau dijumlahkan kan jadi biar kelihatan formasinya sama ketimbang A dikurang BI, Z2-nya C dikurang DI, banyak kali variabel, pusing bin mumet nanti kita ngeliat-liatnya ya. Nah, kan gitu. Ya, jadi dari sini kita lihat seperti catatan kecil tadi, di sini kita jabarin ya pengurangannya, ketemunya X ya. Jadi formasi bilangan real dan bilangan imajinernya sama-sama X kurang Y, dan ini juga kalau jumlah X plus Y ya. Ya, jadi perkaliannya juga begitu. Ya, di sini kan menjadi lebih gampang terlihat analisisnya. Ya, di sini kan ada negatif XI dikali negatif YI, berarti kan positif XYI kuadrat. I kuadrat itu kan negatif. Ya, menjadi negatif 2XYI. Sedangkan ini XY ya. Nah, ini kan menjadi dia negatif XY. Lalu komponen perkalian antara bilangan nyata dan bilangan imajiner negatif XY, ini juga negatif XY. Ini saling menghilangkan sehingga muncullah dia negatif 2XY imajiner. Realnya hilang. Nah, ini kenapa kita ambil begini, kalau nanti ketemu soal seperti ini bawa kemari saja. Jadi tidak berpanjang-panjang nanti baris pembahasannya. Nah, dari informasi soal tadi katanya modulus Z1-nya adalah 4 sama dengan. Nah, jadi kan enak ya. Tadi kan X dikurang XI, berarti tinggal dikuadratkan, ketemunya 2X kuadrat. Kalau dikuadratkan ke dua ruas, berarti kita dapatkan X kuadrat sama dengan 8. Ya, lebih tepatnya plus minus 8. Di sini kita bisa simpulkan bahwa X-nya negatif 8, plus 8, dan min X-nya berarti min 8. Nah, ini kenapa akan lebih mudah kalau dinotasi dengan yang sama, ya kan? Oke. Terus kalau dijumlahkan ya,
Berarti kan tadi komponennya X tambah Y dan X tambah Y. Jadi kan ada dua buah, ya, X tambah Y dikuadratkan ada dua buah, lalu dibagikan 8, dengan demikian X tambah Y dikuadratkan sama dengan 8. Ya, demikian juga selisihnya. Jadi komponen X kurang Y, real dan imajiner seperti tadi. Nah, katanya 4 akar 3. Kalau dikuadratkan menjadi 48, sehingga kalau kita sederhanakan, jadi X kurang Y dikuadratkan sama dengan 24. Nah, dari sini kita kan, ini kalau kita jabarkan, kan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2XY sama dengan 8. Dan yang ini kalau kita jabarkan, X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2XY sama dengan 24. Oke. Nah, kedua persamaan ini kalau kita eliminasikan, misalkan kalau kita kurangkan, ya, atau ditambahkan, ini kayaknya ditambah dulu. Kalau ditambahkan berarti kan 2x dengan negatif 2x saling menghilangkan. Sedangkan x kuadrat dan y kuadratnya menjadi 2. 2x kuadrat tambah 2y kuadrat sama dengan 32. Nah, dari sini tadi kan kita sudah ketemu x kuadrat sama dengan 8. Jadi tinggal input saja, x kuadratnya sama dengan 8 dikali 2 sama dengan 16. Sehingga dari sini kita bisa temukan y kuadrat sama dengan 8. Ternyata sama, ya. Berarti y-nya sama dengan plus minus ini ya, plus minus akar 8. Oke, jadi y sudah ketemu, x sudah ketemu. Nah, ini kalau kita kurangkan, ya, jadi 24 dikurang 8, berarti kan x kuadrat dan y kuadratnya hilang. Ya, nah ini kan berarti kan, ini kayaknya ada notasi yang salah ya, 24 dikurang, benar ya, 24 dikurang 8, 16, ini karena kurang kiri. Ini negatif, harusnya negatif ya. Negatif 2x dikurang 2x, ini negatif gitu ya. Nah, kita lihat dampaknya seperti apa. But dia kan absolute juga gitu ya. Is oke-oke aja ya. Jadi negatif 2xy, nah ini tadi pengambilannya sih terserah kita, salah satu negatif atau positif gitu. Yang mengakibatkan kalau dikalikan, ya toh? Ya, berarti kan hilang akarnya. Ya, misalkan plus x kali negatif akar 8, hasilnya ini plus. Ya. Nah, jadi kan ini dijadikan 2 kali 8 sama dengan 16. Ya, ini berarti 2x-nya 16. Oke. Nah, kalau begitu tadi kan kita sudah resumukan di awal perkalian antara, kan menghasilkan negatif 2xyi. Negatif 2xyi, ya, itu Z1 kali Z2 kan gitu. Nah, kalaupun ini kita buat menjadi kurang juga no problem, ya. Berarti Z1 dikali Z2, komponen realnya sudah nggak ada, yang ada adalah komponen imajiner. Jadi kalau ditanya modulusnya, berarti imajiner ini tinggal sendirian yang dikuadratkan, ya. Nah, kan negatif 16 kuadrat jadilah sama dengan 16, ya, atau plus minus 16. Begitu ya.